jangan bersandar di tembok. Haram Pak, bersandar hanya pada Allah. Kecuali yang sudah senior, aduh agak sakit pinggangnya nggak apa-apa. Tapi ini masih muda, belum menikah, nyender aja di tembok. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Alhamdulillah. Sehat, Pak? Alhamdulillah. Kantongnya sehat? Senyumnya beda ya. Kalau udah ditanya kantong itu senyumnya langsung berbeda. Masya Allah. Alhamdulillah. Tak kenal maka tak tabayun. Main sayang-sayang aja. Tak kenal maka tabayun. Dari nama, sebenarnya saya punya nama Islam. Jadi saya syahadat itu 2017. Saya punya guru belajar tentang Islam itu selama 5 tahun lebih. Karena waktu itu saya sekolah kependetaan Hindu waktu itu di India. Dan di dekat kampus saya itu ada sebuah kantor yang selalu ramai. Ramai, banyak orang di sana. Saya tanya sama teman, tempat apa ini? Dia bilang religion comprehension, perbandingan agama. Menarik nih, karena saya nggak pernah tahu tentang agama lain. Saya cuma tahu agama saya terdahulu yaitu Hindu. Ternyata yang punya Dr. Zakir Naik, dekat sekali, cuma 2 blok dari kampus saya. Dan itu yang membuat saya belajar makin banyak dengan beliau. Sampai kurang lebih 5 tahun dan akhirnya saya bersyukur 5 tahun saya belajar itu Allah nggak cabut nyawa saya. Kalau dicabut kan al-kafirun Pak. Tapi alhamdulillah Allah tunjukkan tentang apa yang selama ini saya pelajari tentang Islam. Saya bersyahadat 2017. Jadi saya mantan mu'alaf Pak. Jadi saya bukan mu'alaf. Karena mu'alaf itu ya 1-2 hari lah. Masa udah bertahun-tahun masih dibilang mu'alaf juga, sampai kapan gitu. Jadi saya mantan mu'alaf. Dan saya tidak pernah masuk Islam. Saya kembali ke Islam. Karena apa? Karena Allah turunkan hanya satu agama, Islam. Selalu dalam Al-Quran disebutkan oleh Allah, lakum dinukum waliyadin, inna dina inna Allah. Selalu bentuknya din, tunggal. Bukan jamak, adian, agama-agama, tidak. Tapi selalu din, bentuknya tunggal, agama. Siapa yang membawa agama Islam? Siapa yang membawa agama Islam? Nabi Muhammad? Bukan. Allah. Nabi dan Rasul hanya menegakkan Islam, menegakkan tauhid. Kalau Islam dibawa oleh Rasulullah SAW, lalu Nabi Adam apa agamanya? Nabi Nuh, Nabi Saleh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa alaihissalam, apa agama? Islam. Surat Al-Hajj 78, Allah menyebut kalian umat Islam sejak dahulu. Salah kalau mereka bilang, oh Islam agama terakhir, agama paling baru. Lah, bukan, tidak. Apa yang Allah sudah tentukan dari dulu agama ya memang Islam. Tapi luar biasanya
umat Islam tidak bangga dengan Islamnya. Kalau di agama saya dulu, baca kitab suci itu dilarang. Tidak boleh. Kecuali jika sedang belajar atau sedang menuntut ilmu tentang kitab suci. Orang biasa tidak boleh. Tidak boleh baca kitab suci. Sama nggak dengan Islam? Sama nggak dengan Islam? Sama. Kalau umat Islam, Al-Qur'annya banyak, tapi nggak pernah dibaca. Sama. Kalau agama saya dulu nggak boleh baca kitab suci. Kalau Islam, kitab sucinya banyak, tapi nggak pernah dibaca. Guru-guru kita ngasih program one day one juz, 1 hari 1 juz. Aduh bang, kebanyakan. Giliran baca WhatsApp 5 juz nih. Gak ada manfaatnya. Dalam Al-Quran dari pembukaan sudah disebutkan, Zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Tidak ada keraguan di dalam Al-Quran. Tapi anak-anak Islam kita, anak-anak Muslim kita, generasi Muslim kita diracuni dengan apa? Pendangkalan akidah. Iya dia berkerudung, iya dia Islam, iya dia sholat di masjid, tapi lisannya bicara bahwa semua agama sama, mengajarkan kebaikan. Ini sudah dangkal akidah. Islam tidak ajarkan seperti itu. Dan luar biasanya, maaf, umat Islam yang Islamnya dari lahir tidak mau mencari apa itu Islam. Bukan mu'alaf lebih baik, bukan. Tapi kebanyakan dari mu'alaf adalah dia belajar tentang Islam, dia cari. Bahkan sahabat Rasulullah SAW semuanya mu'alaf. Dan luar biasanya, contoh seperti sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ini selisih 2 tahun dengan Rasulullah SAW. Selisih 2 tahun. Tapi begitu satu hari sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu bersyahadat di depan Rasulullah, besoknya beliau membawa 9 orang mu'alaf. Pertanyaannya gimana caranya? Al-Quran belum ada. Nabi baru naik pangkat 1 hari. Jadi Nabi baru 1 hari. Baru ada 1 surat Al-Alaq. Apalagi hadis. Kok bisa bawa mu'alaf? Sedangkan kita saat ini di HP kita, ini Al-Quran ada. Berikut terjemahannya. Berikut tafsirnya. Muat. 12 kitab hadis muat. Tapi kenapa kita belum dakwahi Islam? Kita belum kenalkan Islam kepada mereka. Dulu di kampung saya, itu sangat membenci Islam. Kenapa? Bapak-bapak sekalian pasti masih ingat. 2 kali kampung saya dibom. Bom Bali 2002, bom Bali 2004 ya. Ini kalau ada lihat pakaian kayak begini, jenggotan, lewat di Kuta, wah itu habis. Habis. Keluarga saya di Bali bilang, potong jenggotnya, kayak teroris. Kakek saya, pendeta, jenggotnya sampai perut. Nggak pernah dibilang teroris. Tapi kalau Islam, teroris. Coba bayangkan pakai gamis seperti ini, pakai surban, kemudian bawa ransel ke mall, terus di tengah-tengah lempar tuh ransel sambil teriak Allahu Akbar. Itu yang cadar juga lari, Pak. Ustadz juga lari, Pak. Karena apa? Stigma. Begitu saya tahu Islam indah.
Tidak ada satupun ayat dalam Al-Quran yang memberitahu atau mengajarkan umat Islam bagaimana menyakiti orang lain. Atau bagaimana merakit bom panci. Tapi pelan-pelan umat Islam kita terkikis. Islam indah, tapi umatnya, oh Masya Allah, kunut nggak kunut ribu, ya kan? Apalagi maulid nggak maulid ribu. Saya kalau dulu awal-awal saya masih ngisi ceramah, gitu, awal-awal itu selalu disuruh ke depan Ustaz, ke depan. Sampai depan ada kiainya ngeliatin saya dari atas bawah. Apa dia bilang? Wahabi ente. Saya keluarin dompet KTP, pakai dewa. Nggak ada Wahabi, bukan Wahabi, dewa. Makanya terlalu mudah juga dipanggil Ustaz, enggak, panggil saya dewa aja saya. Saya punya nama Islam, Muhammad. Tapi orang nggak tahu kenapa lebih senang panggil saya dewa, dan Allah, insya Allah. Dan bagaimana Islam dibilang indah? Karena memang ajarannya. Demi Allah, tadi kita sholat maghrib, betul? Saya kaget Pak, ternyata sholat maghrib di sini 3 rakaat. Iya, karena di komplek rumah saya juga sama. Saya dakwah ke NTB, NTT, ke London, ke Inggris, ke Skotlandia, ke Afrika, ke Amerika. Maghribnya sama Pak, 3 rakaat. Dan bahasa Arab. Saya waktu di Inggris nggak ada wadah. Yes, nggak ada. Amin. Yang di Jawa Injil itu kan ada. Ini Islam. Islam menyatukan kita. Bukan Islam yang harus dirubah, tapi budaya kita. Islam anti budaya nggak sih? Tidak. Tidak. Selama tidak menyalahi syariat dalam Islam, syariat dalam Al-Quran, silakan. Sejak dahulu zaman Nabi Rasulullah SAW, Islam itu penurut Pak. Disuruh pergi, pergi. Diusir, pergi. Ingat kisah Nabi Musa alaihissalam? Siapa musuhnya? Firaun. Kenal Pak? Kenal? Enggak kenal. Kirain kenal. Firaun. Siapa yang lebih hebat antara Musa dan Firaun? Firaun. Yang punya bala tentara siapa? Firaun. Yang punya pasukan perang siapa? Firaun. Yang membangun peradaban Mesir siapa? Firaun. Yang bikin tol, kartu sehat. Firaun lebih hebat daripada Musa alaihissalam. Musa lari. Berarti yang menang siapa? Firaun. Karena yang lari Nabi Musa alaihissalam. Salahnya Firaun hanya satu. Nyusul. Kalau nggak nyusul selamat. Umat Islam dari dulu seperti itu. Sudah diusir, sudah pergi, masih apa? Masih dikejar. Untuk apa? Untuk dibunuh. Jadi salah kalau mereka bilang, wah Islam mengajarkan perang. Allahu Akbar. Indonesia, mayoritas umat Islam, komunitas Islam terbesar di dunia, tidak pernah sekalipun dijajah oleh pasukan Islam. Dari dulu Islam berdakwah dengan Rasulullah SAW, dan saat berperang pun Nabi dan umat Islam selalu jumlahnya lebih sedikit dibandingkan musuh-musuh Islam itu. Umat Islam ada 300, musuhnya 1000. Umat Islam ada 1000, musuhnya 10.000.
Umat Islam 10.000, musuhnya 50.000. Selalu seperti itu, betul? Betul, Pak? Tapi luar biasanya Allah selalu menangkan umat Islam. Kecuali perang Uhud. Itu pun karena ghanimah, harta. Harta menyilaukan, iya. Tapi selebihnya Allah menangkan umat Islam. Padahal umat Islam sedih. Sekarang umat Islam banyak atau sedikit? Banyak atau sedikit? Menang atau kalah? Kalah. Allah cabut rasa takut dari dada-dada mereka. Tetap menghina Islam, tetap menghina Al-Quran, tetap menghina Nabi. Dan apa yang umat Islam lakukan? Saya pernah ada mu'alaf. Baru 1 hari. Siangnya dia syahadat, malamnya sekitar 40 orang dari jamaat tempat ibadah mereka datang ke saya. Teriak-teriak, kembalikan anak kami, kembalikan saudara kami, jangan ajari dan jangan racuni saudara kami dengan ajaran Islam. Kembalikan. Itu satu mu'alaf. Saya balik. Gimana kalau ada saudara kita yang murtad? Apa yang umat Islam lakukan? Apa yang umat Islam lakukan? Dia. Kita jalan dari rumah ke masjid, kita lewati rumah tetangga-tetangga kita. Diajak? Enggak. Nanti Allah minta pertanggungjawabannya. Hai fulan, kau setiap hari datang ke masjid, pengajian, taklim, sholat fardu berjamaah. Tapi tetangga-tetanggamu kenapa tak kau dakwahi, tak kau ajak? Belum kita jawab, tetangga kita datang. Ya Rob, saya kenal bapak ini. Tiap hari dari rumahnya ke masjid, pasti lewat depan rumahku. Tapi ya Rob, dia tak pernah mengajak. Ini perkara lisan, Pak. Perkara lisan. Lisan dibiasakan mengajak. Saya bulan April besok itu genap 5 tahun Islam. 5 tahun. Alhamdulillah, sejak 2018 saya mulai berdakwah, saya mulai mengajak orang untuk taat dan meningkatkan iman pada Islam, pada Allah. Alhamdulillah, saya sudah syahadatkan lebih dari 5.000-an orang. Dan itu bukan suatu yang luar biasa. Pertama, itu izin Allah. Kedua, harusnya kita seperti itu. Kadang mereka tidak benci Islam. Mereka hanya belum kenal Islam. Kenalkan pada mereka. Ada mu'alaf yang masuk Islam gara-gara melihat temannya ke masjid. Bro, gua sholat dulu ya ke masjid. Oke, saya tungguin. Dia lihat temannya ambil wudhu. Dia liatin, dia perhatikan. Dia bingung. Kenapa? Kalau cuci muka, cuci tangan, cuci kaki, wajar. Kenapa? Ya mungkin bersih-bersih. Biar bersih masuk ke dalam masjid. Tapi apa hubungannya kumur-kumur, cuci hidung, cuci kuping? Emang gigit-gigit karpet di dalam masjid? Enggak kan? Dari situ dia berpikir, luar biasa. Islam mau ibadah saja sebersih itu. Kalau tempat saya, kitab suci saja diketekin, masuk. Betul? Masuk Islam. Sederhana. Sederhana. Cuman mulai hilang. Apa itu? Adab dan akhlak kita. Itu indahnya Islam. Masjid ini indah karena dibangun bukan dengan semen saja. Ada batu kerikil, ada batu bata, kemudian dicat, ada marmer, ada besi.
Beda apa sama? Beda. Tapi menjadi indah. Islam sudah terpecah-pecah, musuh Islamnya banyak, kemudian di dalam umat Islam ada penyusup-penyusupnya. Ini. Dan akhirnya apa? Kalau umat Islam saling ribut satu sama lain, yang senang siapa? Mereka. Para pembenci-pembenci Islam. Musuh-musuh Islam. Mereka suka dengan apa? Dengan kita saling membenci. Merasa paling benar. Wallahi, semua guru-guru saya itu disebut gembong-gembong Wahabi semua. Betul. Ada Ustadz Firanda, Ustadz Syafiq Riza Basalama, Ustadz Subhan Bawazir, Halid Basalama. Bahkan salah satu guru saya, guru yang paling dekat dengan saya, sekarang ketua Al-Irsyad. Ketua dari Ustadz-Ustadz Salafi. Tapi demi Allah, mereka tidak pernah mengajarkan saya untuk mentakdir saudara-saudara saya, tidak. Mungkin kalau ada yang punya nomor WhatsApp saya, itu ada foto saya. Foto saya sama siapa? Habib Bahar. Itu salah satu guru saya, guru Oken itu. Luar biasa itu. Saya banyak belajar dengan beliau. Tapi umat Islam yang lainnya bagaimana? Bahkan ada ulama yang bercanda seperti ini. Kalau umat Islam di Indonesia dikumpulkan, semua, kemudian kita berangkat ke Palestina untuk bantu saudara-saudara kita di Palestina. Apa yang terjadi? Sampai sana, nggak ada Islam Indonesia yang sampai. Nanya, mana umat Islam di Indonesia? Habis ya, pada ribut di jalan. Berantem semua. Yang celananya cingkrang sama yang sarung nggak mau temenan. Kunut nggak kunut, ribut. Orang suka nanya, bang sholat subuh kunut nggak? Enggak. Tapi kalau imamnya kunut, masa saya sujud sendirian? Angkat tangan. Islam semudah itu. Ada mualaf baru 1 hari, besoknya dia telepon, bang, teman kantor saya tanya, saya Islamnya NU apa Muhammadiyah? Aduh, udah bilang aja Islam. Kemudian dia belajar tuh doa-doa istiftah. Dia baca Allahu Akbar kabiru alhamdulillahi katsira. Temennya sampai bilang, "Oh, NU ente." NU. Habis itu dia ganti kan Allahumma baik baini wa baina khotoya. Oh, Muhammadiyah ente. Ini Islam apa? Islam apa? Umat Islam kita Islam. Kalau ditanya mana yang lebih baik? NU, Muhammadiyah, Persis, Salafi, mana lebih baik? Itu sama saja bertanya, mana lebih baik mata, hidung, kuping, mulut, jantung, paru-paru, tangan, kaki, mana lebih baik? Karena Islam satu tubuh. Bahkan dulu kaum muhajirin bertemu dengan Ansor menyampaikan, kantongku, kantongmu juga. Itu Islam. Sekarang Islam dibuat-buat, harus Islam Nusantara lah, harus Islam liberal lah, harus Islam yang konvensional. Islam. Masuk Islam jangan jadi Islam fanatik. Islam yang biasa-biasa aja. Biasa gimana? Biasa nggak sholat gitu, biasa nggak puasa atau gimana? Nggak ada Islam biasa-biasa aja. Bapak tahu lebah, Pak? Lebah terbang dari sarangnya, itu cari bunga. Cari bunga, dia hisap sarinya, kemudian kembali ke sarangnya menghasilkan madu. Belum pernah saya lihat ada lebah terbang, kerjaannya iseng. Ada orang nih, ada ustadz lewat iseng ngakak. Enggak ada. Tiap hari dari sarangnya cari bunga, balik lagi ke sarangnya, hasilkan madu. Apa yang diambil baik, hasilnya juga baik. Tidak pernah mengganggu, betul? Tapi Pak, coba Bapak ganggu sarangnya lebah. Apa yang terjadi? Lebahnya diam, angkat tangan gitu, Pak menyerah Pak.
Enggak. Lebah kecil. Dia lawan kita. Itu Islam. Islam yang dibunuh, Islam yang dibantai, Islam yang difitnah, tapi yang dibilang teroris juga Islam. Ini media. Dengan kita berubah berhijrah. Hijrah bukan dari pakaian. Bukan yang tadi pakai tank top kemudian pakai kerudung panjang, bukan. Hijrah di dalam beriman dan bertakwa pada Allah, mengejar Allah. Kita manusia terlalu sibuk dunia, pagi sampai ketemu pagi lagi kejar dunia, kejar uang. Kalau kita kejar uang, dapat uang? Dapat, tapi nggak berkah. Kalau bahasa orang Inggris itu, duit setan dimakan jin. Habis aja. Nggak berkah. Tapi kalau kejar Allah, Allah akan perintahkan dunia datangi kita. Allah akan perintahkan uang, rezeki, cari kita. Walaupun kita sembunyi di lubang biawak sekalipun. Kalau guru saya bilang, beli kambing pasti dapat tali. Nggak mungkin beli tali, dapat kambing. Pak, saya beli tali, Pak. Nih, mana kambingnya? Nggak mungkin. Tapi kalau beli kambing, pasti dikasih tali buat bawa. Itu kejar Allah. Beli kambing. Karena apa? Dunia pasti dapat. Wa ma khalaqal jinna wa insa illa liya'budun. Allah ciptakan jin dan manusia hanya untuk ibadah. Jadi kalau bapak-bapak punya hutang, dikejar debt collector, toko penghasilannya sedikit, apalagi pandemi kemarin rezeki berkurang, tadi punya 5 cabang sekarang punya 1, masalah terus. Apa yang harus dilakukan? Ibadahnya ditambah. Ibadahnya ditambah. Tapi kadang manusia lagi senang lupa dengan Allah. Begitu susah baru cari Allah. Dan kadang bapak-bapak sekalian, kita memulai Islam dengan indah itu dari rumah kita masing-masing. Dari rumah kita masing-masing. Saya pun memualafkan istri saya. Sekian banyak saya berdakwah, paling susah mendakwahkan istri. Demi Allah, susah. Pakai kerudung baru-baru sekarang saja. Saya lihat wajah-wajahnya, wajah-wajah tertekan soalnya sama istri. Istri saya tuh pincak dulu sebelum nikah, dia tuh main film, model, main sinetron, segala macam. Begitu nikah, saya sudah berhenti. Biar saya yang cari nafkah. Kamu di rumah sama anak-anak. Oh, istri saya pintar, Pak, cari uang, Pak. Saya naruh di mana aja ketemu, Pak. Pintar. Kenapa? Kita laki-laki nggak bisa lawan perempuan. Wanita selalu benar. Yang nyaut paling kenceng itu saksinya. Benar. Naik motor sen kanan belok kiri itu sennya yang rusak. Nggak mungkin perempuannya yang salah. Dan doa seorang istri, seorang ibu nggak ada hijabnya dengan Allah. Nggak ada. Apa yang beliau minta itu langsung Allah kabulkan. Dan kadang-kadang istri-istri, perempuan-perempuan sekarang susah lisannya. Anaknya nakal, dasar anak setan. Kira-kira jadi apa gedenya? Setan. Saya pernah baca buku biografi. Ada seorang laki-laki, anak kecil, nakal. Karena tinggalnya di padang pasir, jadi main pasir aja. Ibunya masak makanan banyak, mewah, dilempar pasir. Rusak. Marah ibunya, marah. Tapi apa dibilang? Walad, enakku. Kau nakal sekali. Lebih baik kau ke tanah haram saja jadi imam. Setiap marah ngomong begitu. Pergi kau ke tanah haram jadi imam saja. Marah aja begitu.
Tahu nggak itu kisah siapa? Abdurrahman As-Sudais, Imam Masjidil Haram. Jadi bilangin istrinya, marahin anak yang bagus, hafiz Quran, calon ulama, apa? Pokoknya semua yang baik. Dasar anak yang akhlak tinggi, gitu. Walaupun kesel, marah, tapi lisannya baik. Kita pun begitu. Itu indahnya Islam. Islam mengajarkan kita, menuntun kita dari kita buka mata sampai nutup mata. Coba saya tanya Pak di sini Pak. Seharian ini sudah berapa dosa dibikin? Tunjuk deh yang dosanya sedikit. Oh, nggak ada. Sedang. Nggak ada juga. Sedikit di atas sedang. Nggak ada. Kita tiap hari bikin dosa. Tapi nggak pernah minta ampun sama Allah. Nanti di akhirat kelak, manusia yang paling sibuk di akhirat kelak Rasulullah SAW. Sekarang saya tanya, sudah berapa banyak hari ini bersolawat? Sudah berapa banyak? Terus nanti di akhirat ngaku-ngaku, ya Nabi Allah, aku umatmu. Ngaku-ngaku. Perintah sholat dari siapa? Allah. Perintah puasa dari siapa? Allah puasa enggak? Allah sholat enggak? Perintah sedekah dari siapa? Allah. Allah sedekah tidak? Perintah sholawat dari siapa? Allah sholawat tidak? Iya. Allah mengajak malaikat untuk bersalawat. Jangan ribut masalah pakai sayyidina atau enggak. Allah yang perintahkan, bahkan Allah sendiri pun bersalawat. Dan kenapa Allah ngajak malaikat, nggak ngajak iblis? Karena iblis tidak mau Jadi kalau ada yang nggak suka salawat, berarti dia iblis. Jangan ngaku kita alim, soleh, baru tahajud 2 malam, rasanya ahli surga. Begitu kan biasanya. Iya kan? Baru 2 kali jadi imam sholat zuhur. Wow, rasa bersih saya. Alim. Luar biasa. Setan itu kerjanya ganggu kita. Umur setan lebih tua daripada kita. Iblis dan setan, kerjaan job desk-nya setiap hari ganggu manusia. Setiap hari. Jadi udah gape. Kalau bahasa orang Betawi, udah jago. Tahu selanya di mana nih. Wow, Ustadz hebat. Nggak minum alkohol. Nggak judi. Keren. Tidak meninggalkan sholat. Masya Allah. Tapi setan tahu selanya di mana. Kasih janda komplek hilang. Lenyap semua. Habis. Gimana mau poligami begini? Pusing. Tapi Islam indah, Islam ajarkan itu semua. Islam ini tuntunan buat kita. Tapi umat Islamnya nggak yakin tuntunan itu masalahnya. Itu masalahnya. Umat Islam tidak yakin bahwa Al-Quran adalah tuntunannya. Ini yang jadi masalah. Yang mereka incar siapa? Anak-anak muda. Anak muda. Kalau di majelis saya selalu bilang ini. Saya bikin majelis anak-anak muda. Saya juga pernah bikin, bukan pernah ya, saya bikin itu geng motor, majelis geng motor. Saya di Bekasi bikin pengajian
Tahu Pak pengajian? Itu anak pang, tatonya sampai ke muka, rambut berdiri. Saya baru tahu itu rambut sampai berdiri itu pakai lem kayu. Iya, betul, pakai lem kayu. Iya, betul. Makanya saya bilang, ente kalau datang jamaah di masjid jangan terlambat. Harus paling dulu, supaya apa? Supaya saf 1. Musuhnya tembok. Coba kalau dia saf 2, saf 3, kasihan yang depannya. Lagi sujud, apa ini? Nyenggol-nyenggol rambut dia. Itu nggak bisa turun, harus dipotong habis semua. Ngaji mereka, ngaji. Kadang mereka curhat, bang, kita kepingin bang sholat jamaah di masjid, tapi baru buka sepatu saja sudah diusir. Makanya saya senang gitu kalau ada masjid anak mudanya banyak, ada orang bertato, ada orang tindikan kuping, wah pokoknya muka-muka preman gitu, tapi sholat, berarti masjidnya berhasil. Masjidnya jadi. Saya kepingin anak muda gitu, Israel sampai Israel. Itu geladi resik Pak, geladi resik. Ini masalah. Kenapa? Nggak ada tahun baru dalam Islam. Tahun baru Muharram, tahun baru. Dan tiga-tiganya dikerjakan. Ingat, panggilan ibadah para ahli kitab itu dengan lonceng. Panggilan ibadah Yahudi dengan trompet. Panggilan ibadah Majusi dengan api. Dan saat tahun baru, umat Islam kerjakan tiga-tiganya. Dan itu anak muda. Nggak mungkin bapak kan? Nggak mungkin, ngapain Pak? Dulu ya. Alhamdulillah udah berubah. Jadi yang dicari anak muda kita, generasi Islam kita. Sudah didangkalkan akidahnya, tidak dekat dengan masjid, tidak paham ajaran Islam. Sibuknya apa? Pacaran. Wah Allah. Pacarnya digigit nyamuk aja dikejar nyamuknya. Iya. Ibunya jatuh ya, bapaknya sakit. Apa sih Pak? Iya. Terus main medsos, tahu TikTok Pak? Joget-joget gitu. Kadang saya lihat Allah, cowok tapi lebih lentur daripada perempuan. Gimana mau jihad begini? Allahu Akbar gitu sambil pakai HP, gimana? Ayo Pak, kita ajak semua orang. Dan saya yakin, hakul yakin, demi Allah, surganya Allah luas. Dan kita jangan jadi manusia-manusia egois yang mau masuk surga sendirian. Ajak saudara-saudara kita. Mereka belum Islam, kenalkan Islam pada mereka. Mereka sudah Islam, ajak mereka dalam ketakwaan, ketaatan kepada Allah. Supaya apa? Supaya nanti Allah cabut nyawa kita. Semoga saja, insya Allah, itu dalam keadaan kita sedang taat-taatnya kepada Allah. Wah, luar biasa. Taat. Nggak mau tuh ketinggalan takbirul ihramnya imam. Selalu datang lebih awal. Sholat Jumat, Kamis dia datang. Soleh. Dan saya selalu bilang tuh jamaah saya di majelis saya, kalau sholat fardu di masjid, paling tidak bawa 1 orang. Paling tidak. Oh, dari jam 5 udah keluar dari tukang beca. Bang sholat ke masjid. Nah, Bang Dewa nggak boleh masuk masjid kalau nggak bawa 1 orang. Yang tadinya 4 saf jadi 8. Yang jadinya 8 karena bawa 1-1 jadi 16. Yang tadinya 1 lantai penuh 2 lantai. Nanti saya balik lagi nih masjid 10 lantai. Amin. Penuh. Itu Islam. Indahnya Islam adalah jamaah. Indahnya Islam adalah ajarannya. Indahnya Islam adalah kebersamaan Islam. Sholat saf terakhir, Jenderal Bintang 3 terlambat Jumatan di belakang. Nggak
nggak ada sebelah imam, ada jenderal sebelah imam, nggak ada. Belakang. Indahnya Islam. Tapi sayangnya umat Islam tidak paham, tidak menghargai, tidak bangga pada Islamnya. Bapak-bapak sekalian, mungkin udah lihat foto saya yang untuk pengajian masjid ini. Ini tangan saya, badan saya penuh, Pak. Batik celup. Banyak semua. Tapi saya nggak pernah malu pakai kopiah. Walaupun orang bingung. Preman insaf atau gimana? Bodoh amat, saya nggak peduli. Saya mau tunjukkan saya Islam. Saya Islam. Saya jaga adab saya jaga akhlak saya. Mungkin ini penutup. Sudah mau selesai, kita udah mau masuk Isya. Sebenarnya ini saya mau tutup dengan kisah sahabat. Ada 2 orang sahabat Rasulullah SAW. Ada namanya Salman Al-Farisi dengan Abu Darda. Seru, ini ceritanya lucu, tapi hikmahnya banyak. Suatu hari, Salman Al-Farisi melihat seorang wanita. Suka, cantik. Dia ikuti, dia lihat, oh di sana rumahnya. Habis itu ke masjid, ketemu sama Abu Darda. Assalamualaikum wahai saudara, Abu Darda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Salman Al-Farisi. Bagaimana kabar? Alhamdulillah sehat. Wahai saudaraku Abu Darda, aku ingin minta bantuanmu. Bantuanku, nyawaku pun kau pinta akan kuberi. Itu kualitas sahabat-sahabat Nabi seperti itu. Apa yang bisa kubantu? Tadi di pasar, saya lihat perempuan. Lantas, bisakah kau membawa amanah dariku, datang ke rumahnya, lamar dia? Gitu doang. Oke. Cus, cabut, berangkat. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Oh, sahabat Nabi Abu Darda, monggo silakan masuk. Ada apa? Ayahnya, kebetulan yang nyambut ayahnya si wanita itu. Aku datang membawa amanah dari saudaraku Salman Al-Farisi. Oh, apa itu? Dia melihat anakmu, dia melihat putrimu, dan dia menyukai putrimu. Aku datang untuk melamar putrimu untuk saudaraku Salman Al-Farisi. Oh, kalau gitu, biarkan aku bicara dulu dengan putriku dan istriku. Oh, silahkan ngobrol. Rapat paling purna ceritanya di dapur. Ngobrol. Keluar ayah. Wahai sahabat Nabi Abu Darda, saya sudah diskusi dengan putriku dan istriku. Keputusannya adalah putriku inginnya engkau yang jadi suaminya. Kaget kan? Lagi mikir-mikir, oh pintar nih bapak, dia keluarin anaknya, cantik. Tambah bingung lagi kan? Waduh, sayang ini rezeki ditinggalkan. Tapi ini bawa amanah saudaraku ini. Akhirnya apa? Dinikahi. Berhari-hari tidak bertemu dengan Salman Al-Farisi. Suatu ketika di masjid ada suaranya. Wow, assalamualaikum saudaraku Abu Darda. Suara Salman lagi. Bagaimana kabarmu? Bahkan aku tidak sampai tidur, tidak bisa tidur, susah makan, menunggu kabar darimu. Bagaimana kabarmu? Maafkan aku, saudaraku Salman Al-Farisi. Apa salahmu sampai kau minta maaf? Sesungguhnya aku sudah bawakan amanah kepada orang tua wanita itu bahwa aku datang melamar putrinya untuk dirimu. Lalu bagaimana jawabannya? Maafkan aku. Ternyata wanita itu inginnya dan orang tuanya inginnya aku yang menikahinya.
Maafkan aku saudaraku, aku sudah menikahi wanita itu. Teriak Salman Al-Farisi, Allahu Akbar. Harusnya aku yang minta maaf, wahai saudaraku. Bingung Abu Darda, kenapa kau minta maaf? Maafkan aku, karena aku sudah mencoba melamar wanita yang sudah Allah tentukan menjadi istrimu. Coba di Keranggan ada yang begitu. Dua kampung ribut. Ini kualitas umat Islam. Betapa indahnya Islam. Saya punya teman orang Suriah. Dia buka restoran kebab. Kebab, nasi kebuli, nasi biryani. Pokoknya makanan Timur Tengah. Kita ngumpul semua. Saya belajar bahasa Arab Amiyah. Itu pesawat mereka semua. Ada dari Jordan, Yaman, Saudi, macam-macam. Ngumpul di situ. Dengerin. Oh, berdua aja udah kayak orang berantem, Pak. Itu orang Arab kalau ngomong gitu. Berdua aja rame gitu. Apalagi rame. Suatu hari, tokonya tutup. Saya ke rumahnya, namanya Muhammad. Saya panggil N. Toko lah. Tutup. Kenapa? Restonya tutup? Oh iya, tutup cuma 7 hari. Kenapa tutup? Iya, di sebelahku ada orang dari Yaman. Dia buka resto juga. Menu makanannya sama denganku. Nasi kebuli, biryani, kebab, shawarma, segala macam. Aku tutup biar orang belanja ke tokonya. 7 hari saja, nanti setelah 7 hari aku buka lagi. Nah, setelah itu silakan orang mau makan di restoran itu atau restoran itu isi. Coba di sini. Dagang bakso, baru datang langsung nyari kijambrong. Minta penglaris kita jam, ini umat Islam kita. Maka dari itu kita jaga akidah kita jaga generasi-generasi kita, generasi muda umat Islam. Supaya apa? Supaya cinta sama Islamnya, cinta kepada nabinya, dan dekat ke masjid. Bro, jadi nggak nanti malam kita main futsal? Jadi. Jam berapa? Ya jam 8 deh. Kumpul di mana? Di masjid dulu. Kita sholat isya. Habis sholat isya baru kita ke lapangan futsal. Gitu. Semoga Allah jaga umat Islam kita. Allah jaga generasi Islam kita. Supaya apa? Bersatu. Memang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah menyebutkan dalam hadis bahwa nanti di akhir zaman umat Islam terpecah 73 golongan. Mempersatukan umat Islam bukan mempersatukan 73 golongan ini. Lah. Bukan. Tapi mempersatukan yang satu. Yang masih berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan kalaupun saya setuju kalau misalnya di masjid ini nanti malam ada acara, itu bukan merayakan malam tahun baru. Bukan. Tapi menjaga umat Islam supaya nggak kelayapan di luar, ikut-ikutan mengerjakan 3 hal ini. Api, trompet, lonceng. Dan maaf saya nggak bisa berlama-lama karena saya harus kembali ke Bekasi. Saya ada acara santunan untuk warga yang kurang mampu dan para mu'alaf yang masih fakir, miskin. Saya bagi sembako, beras, makanan. Jadi bapak-bapak di sini yang punya kelebihan beras atau mau menyumbang, ikut menyumbang, insya Allah akan saya bawakan titipannya. Terima kasih. Maafkan kalau saya ada kesalahan atau kekeliruan. Kalau ada kelebihan nggak apa-apa, bawa pulang aja, nggak usah dikembalikan. Mudah-mudahan bisa bertemu lagi. Mudah-mudahan Allah satukan kita menjadi tetangga-tetangga di surganya Allah. Insya Allah. Subhanaka wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.